Ya, baik, kita mulai saja ya Bu Vivi ya. Iya, iya. Mbak Putri. Oke, oh, alhamdulillah sudah ada yang datang lagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bunda-bunda sekalian, peserta Hikari Parenting School dan adik-adik ya, mungkin di sini sudah ada peserta remajanya ya, dari remaja Hikari ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelas Hikari ya. Kelas Hikari kali ini sudah yang kali ketiga ya, kita bergabung antara parents dan remaja ya. Jadi antara Hikari Parenting School dengan Hikari remaja ya. Karena memang materi-materi atau kajian-kajiannya ini sangat dibutuhkan ya oleh para orang tua dan para remaja ya. Dan pada pagi hari ini alhamdulillah kita sudah kedatangan narasumber ya. Narasumber pertama yang sudah kita kenal yaitu Bu Vivi ya. Dan yang narasumber kedua adalah Mbak Putri atau Kak Putri ya. Nah, ini Kak Putri juga lulusan dari psikologi ya. Alhamdulillah, ini mahasiswanya Bu Vivi dulu ya. Nah, Masya Allah. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa melanjutkan kiprah ya, kiprah Bu Vivi nih ya, di Hikari ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Kak Putri merasa nyaman ya, dan merasa enak gitu untuk mengisi di Hikari, karena kemungkinan tidak hanya kali ini, bisa jadi selanjutnya bisa dilibatkan lagi ya Kak Putri ya. Baik, alhamdulillah di sini sudah lumayan banyak pesertanya ya Bu Vivi, Kak Putri. Kita mulai saja karena sesungguhnya berapapun pesertanya, inilah yang Allah hadirkan untuk benar-benar mau serius belajar ya, mau serius memperbaiki diri, baik posisinya sebagai seorang ibu ya, baik posisinya sebagai seorang istri, baik posisinya sebagai seorang guru ya, baik posisinya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang anak ya. Karena pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kecerdasan emosi ya. Karena permasalahan yang kita hadapi ya itu banyak sekali, dan ini butuh koordinasi suasana hati ya. Jadi agar bisa menciptakan hubungan sosial yang baik ya. Nanti dari kecerdasan emosi ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi seseorang yang pandai menyesuaikan diri kita ya, sehingga hubungan kita dengan orang lain itu tetap baik-baik saja ya, dan orang lain pun merasa nyaman bersama kita, kita pun merasa nyaman bersama orang lain ya, sehingga apa yang ingin kita sampaikan, baik nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai dakwah ya, itu bisa sampai kepada lawan bicara kita ya, atau kepada objek yang ingin kita tuju ya. Baik, langsung saja kita mulai acara kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Vivi dulu ya, baru nanti ke Kak Putri ya. Baik, silakan kepada Bu Vivi, saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini saya bersama Mbak Putri ya akan berbicara tentang kecerdasan emosi gitu ya. Nah, salah satu materi yang sangat
ya disukai juga oleh mahasiswa itu tentang gimana sih caranya supaya kita bisa cerdas secara emosi. Gitu ya. Dan ini sebenarnya kalau bukunya itu sudah lama ya munculnya ya dengan judul yang sama ya, Kecerdasan Emosi dari Daniel Goleman ya. Dan saya pikir masih dijual juga ya di bukan promosi. Tapi kalau memang itu bermanfaat ya silahkan cari sumber-sumber yang ya bisa dibaca-baca lagi gitu ya nanti. Seperti itu. Nanti untuk presentasi ini akan dibagi dua ya. Yang pertama nanti akan dipandu oleh Mbak Putri. Nanti setelah itu baru saya akan berbicara tentang hubungan antara emosi dengan kerja di dalam otak kita itu ya. Saya izin share materinya ya. Atau Mbak Putri yang mau share materinya? Saya aja atau Mbak Putri gimana? Masih di mute, Mbak. Ini saya baru pertama kali sih. Kira-kira kuat nggak komputernya? Kenapa? Kuat komputernya kuat. Oh ya udah, baik. Kalau gitu Mbak Putri aja ya. Kalau yang merekam ini kan melalui komputer Bu Vivi ya? Iya, sudah direkam. Iya Bu Vivi, ada yang minta diulang referensi bukunya Bu Vivi. Ini ada Mbak Indah. Bukunya itu Emotional Intelligence ya dari Daniel Goleman. Ini di sebelah mana deh Bu? Yang itu ada gambar layar, terus ada tanda ini. Tanda panah ya. Tanda panah ke atas tuh. Yang bawah. Ya. Tanda panah. Yang bawah tuh Mbak Putri kan ada mikrofon. Oh, yang present ya? Iya, betul. Itu dia. Terus a window apa your entry screen? Ya, Mbak Putri udah buka filenya belum? Belum. Buka filenya dulu. Maaf ya pertama kali. Online soalnya. Udah lama sih nggak kuliah ya Mbak? Iya. Kan kebanyakan memang pakainya Zoom ya kalau mahasiswa itu ya Bu. Terus kalau di Mercu Buana kita pakai Jimit banyaknya. Oh gitu, baik. Karena kan Jimit itu gratis ya. Mungkin bayar mungkin ya. Betul. Kalau Zoom itu kan berarti dosennya harus punya ruang sendiri yang free. Gitu. Gini ya Bu ya? Coba, iya betul, ya sudah muncul. Oke Mbak Putri, terima kasih. Silakan Bu Vivi. Oh ya, Mbak Putri dulu kayaknya. Oh gitu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini first time saya. Jadi maaf kalau banyak kekurangan. Kecerdasan emosi itu adalah kecerdasan non-kognitif pada seorang yang mengukur kemampuan seorang untuk mentoleransi sesuatu yang membingungkan, ketidakmungkinan, kompleksitas, dan kemampuan untuk memahami emosinya sendiri sebagaimana ia dapat memahami emosi orang lain. Lebih gampangnya itu kemampuan untuk mengelola, menilai perasaan diri sendiri, dan mengerti perasaan orang lain. Jenis-jenis Mbak, emosi. Ini belum screen-nya belum bergerak, Mbak. Oh, belum bergerak. Apa saya aja yang share screen ya? Iya kali Bu. Mari ya. Mbak itu dulu di stop dulu. Nah itu baru bergerak. Oh udah. Ya. Sebentar, ya. Bergerak Bu. Udah ketutup tapinya. Oh ya udah. Oke. Yuk, udah silakan. Dari sini atau
dari jenis-jenis emosi aja kali. Oke. Nah, jenis-jenis emosi itu ada 8. Kayak pertama itu amarah, kayak misalnya jengkel, kesal, berang, tersinggung. Yang kedua bisa kesedihan, kayak sedih, muram, melankolis, masin diri sendiri, kesepian. Yang ketiga ada rasa takut, cemas, gugup. Yang keempat kenikmatan bisa bahagia, gembira, puas, riang. Selanjutnya cinta ada penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati. Yang keenam bisa terkejut, seperti takjub, terpana. Yang ketujuh jengkel, jijik, muak, mual, benci. Yang kedelapan bisa malu, malu hati, kesal hati, sesal, hina, dan sebagainya. Tadi adalah 8 emosi yang tiap harinya kita rasakan. Selanjutnya, Ditambahin dulu sedikit ya Mbak. oke Bu. Ini kan kalau yang dari tadi ya, jenis-jenis emosi itu ternyata ada patologisnya juga gitu. Maksudnya ada yang nggak sehat gitu ya. Ini kalau misalnya amarah, kalau marah secara biasa aja gitu, itu mungkin masih sehat ya, masih sehat buat kita gitu ya. Meskipun kalau terus-terusan ternyata nggak sehat juga. Tapi kayak ternyata ada juga yang namanya kebencian patologis ya, atau mungkin tindak kekerasan yang terus-menerus gitu ya dilakukan ya, KDRT itu ternyata termasuk dalam amarah yang nggak sehat gitu ya. Dan juga misalnya kesedihan itu kan suatu yang wajar ya, setiap orang pasti pernah merasa sedih gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang patologisnya gitu, yang ternyata nggak sehat secara mental, itu adalah misalnya depresi berat ya. Kalau orang depresi itu dia nggak semangat untuk melakukan sesuatu, ya, nggak semangat untuk makan, mandi, ya, pengennya tidur terus dan berada dalam kesedihan yang terus menerus, ya. Lebih dari 6 bulan itu berarti udah masuk ke depresi gitu. Nah kemudian sama juga rasa takut, ya, fobia, panik itu termasuk yang patologis ya. Apalagi kalau misalnya sampai pingsan ya, sampai misalnya ketemu sama objek yang ditakuti ya, misalnya ada orang yang fobia laba-laba gitu ya, atau fobia ruang sempit, atau fobia ketinggian gitu ya. Bila sampai pingsan itu berarti udah sifatnya patologis, udah nggak sehat gitu ya. Sama ternyata bahagia itu juga ya, kenikmatan itu juga ada yang nggak sehatnya ya. Misalnya yang apa, mungkin Mbak Putri masih ingat ya, manik depresif ya. Kalau depresi itu yang sedihnya, manik itu bagian yang terlalu happy, terlalu semangat gitu. Itu juga ternyata nggak sehat gitu. Gitu sih. Bisa lanjut sekarang Mbak. Ya, perkembangan emosi remaja usia 11 sampai 21 tahun. Nah, perkembangan emosi remaja ini yang usia 11 sampai 12 tahun itu biasanya tuh menghadapi perubahan fisik di awal masa pubertas, kayak misalnya menumbuh bulu kemaluan, terus juga payudara yang besar dan sebagainya lainnya. Nah, kadang-kadang anak-anak tuh perubahan-perubahan itu mereka jadi insecure, terus juga gara-gara pubertas tersebut, perkembangan emosi remaja di usia ini dapat membuat mereka tidak memikirkan konsekuensi jangka panjang dari perilakunya. Dan yang kedua, perkembangan emosi remaja 13 sampai 14 tahun. Mereka Kayaknya agak ini ya. tahun ini masalah sosial kayak sekolah, lingkungan rumah itu berpengaruh besar terhadap dirinya. Makanya emosinya lebih bergejolak gitu. Kalau misalnya biasanya juga mereka kalau misalnya marah-marah ngebanting pintu dan sebagainya. Yang ketiga adalah perkembangan emosi remaja usia 15 sampai 16 tahun. Mereka dapat mulai mencari sensasi dengan melakukan hal-hal negatif. Nah, disinilah 15 sampai 16 tahun ya, 15 sampai 16 tahun rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Mencoba-nyoba kayak misalnya minuman keras, narkoba, dan sebagainya. Dan pada masa ini juga
Makanya dibutuhkan peran orang tua yang sangat. Dan yang keempat adalah perkembangan emosi remaja 17 sampai 21 tahun. Karena perubahan fisiknya sudah sempurna, mereka dianggap bisa mengontrol dirinya dan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka miliki. Tapi di usia ini juga orang tua diharapkan untuk terus membimbing anaknya. Mungkin Bu Vivi mau bertambahkan? Enggak, cukup Mbak yang ini. Selanjutnya, 5 wilayah kecerdasan emosi. Yang pertama adalah mengenali emosi diri. Ini adalah dasar banget untuk kita memiliki kecerdasan emosi. Kalau kita udah bisa mengenali emosi diri pada waktu perasaan itu terjadi, kayak misalnya emosinya tuh oh iya sedih nih. Nah, ketika sedih itu kita tahu kalau kita lagi sedih, nggak apa-apa, kita lagi sedih, atau misalnya kita lagi bahagia, kayak gitu. Mengenali emosi diri sendiri itu penting ternyata. Yang kedua, mengelola emosi. Ketika kita udah tahu kita sedih, kita kelola emosinya. Menangani perasaan agar perasaan terungkap secara pas. Oh, kita sedih nih, bagaimana sih caranya kita untuk terus memotivasi diri, kayak misalnya, oh nggak apa-apa nih gue sedih hari ini, gimana ya biar nggak sedih lagi, kayak gitu. Memotivasi diri ketika misalnya kita udah tahu kita sedih, hari ini nggak apa-apa sedih, tapi kalau misalnya besok harus semangat lagi nih, harus bersikap positif, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah mengenali emosi orang lain, atau yang disebut dengan berempati. Nah, ketika berempati ini, ketika kita memiliki empati, kita bisa tahu orang lain, oh nih orang lain lagi sedih, orang lain lagi bahagia, kita jadi bisa mengebantunya. Kayak misalnya kamu lagi sedih ya, ada yang bisa dibantu, dan sebagainya. Dan yang kelima adalah membina hubungan. Dan di sini adalah hubungan sosial. Ketika kita bisa membina hubungan, kita tahu reaksi orang lain, kita tahu emosi orang lain, itu bisa membantu kita dalam menjalin hubungan sosial. Kayak gitu. Oh iya. Bisa Mungkin ada sedikit yang ditambahin ya tentang memotivasi diri itu ya. Salah satu ciri orang yang emosinya cerdas itu biasanya dia bisa flow ya, yang di bawah itu ya flow itu berarti dia bisa tenggelam ke dalam pekerjaan, jadi menikmati pekerjaannya gitu. Nah ini sebenarnya orang-orang yang punya prestasi yang sangat tinggi di berbagai bidang itu biasanya mereka punya kecenderungan untuk bisa flow saat bekerja gitu, saat melakukan sesuatu ya, seniman atau dokter ya, ketika dia sedang misalnya mengoperasi pasien, itu biasanya flow ke dalam pekerjaannya tersebut, benar-benar 100% concentrate gitu, konsentrasi ya, seperti itu. Nah, kalau kita bisa seperti ini, berarti kita udah bisa termasuk ke dalam orang yang cerdas secara emosi dalam hal mampu memotivasi diri untuk bekerja dengan baik gitu, seperti itu. Nah, sebenarnya untuk bagian dari mengenali emosi diri, ya, yang pertama itu kadang-kadang gini, kita misalnya merasa sedih atau marah gitu ya, tetapi kita nggak tahu apa penyebab dari kemarahannya itu gitu. Nah, tahu penyebab dari kemarahan atau kesedihan itu juga satu hal yang sangat penting yang harus bisa kita skill yang harus kita miliki gitu. Kayak misalnya pagi-pagi nih ya, pagi-pagi kita dimarahin sama ibu ya di rumah gitu misalnya, karena bangunnya kesiangan, nggak sempat bantuin ibu cuci piring gitu misalnya pagi ya. Nah akhirnya kan diomelin. Ketika diomelin itu kan suasana hati kita jadi nggak enak gitu ya, perasaan nggak enak. Nah ketika sampai sekolah itu ternyata perasaan itu nggak hilang begitu saja gitu. Kadang-kadang akhirnya kita jadi marah-marah sama temen, padahal temen nggak tahu apa-apa ya, kita kenapa juga dia nggak tahu gitu. Nah itu yang yang sebenarnya perlu kita sadari. Kenapa ya saya kayak gini? Kenapa saya tuh kayaknya pengen nonjok orang gitu misalnya. Nah itu ketika kita menyadari, oh mungkin saya merasa marah ketika dimarahin sama ibu itu tadi di rumah. Tapi marahnya itu ternyata belum selesai gitu. Nah kesadaran ini itu merupakan hal yang penting ya untuk kita bisa melakukan
pengelolaan emosi seperti yang tadi udah disampaikan oleh Mbak Putri gitu. Mbak Putri, ada yang mau tambahin lagi bagian ini? Enggak Bu, cukup Bu. Cukup ya, oke. Ini bagian saya ya? Iya Bu. Oke, nah semakin kuat perasaan, semakin dominan pikiran emosional dan semakin tidak efektif pikiran rasional. Jadi kita tuh sebenarnya punya dua macam kemampuan berpikir ya, kemampuan berpikir yang rasional sama kemampuan berpikir yang sifatnya emosional ya. Jadi kalau misalnya yang dominan itu sisi emosinya, banyak ya orang yang dominan sisi emosinya ya. Jadi apa-apa baper, apa-apa marah, atau apa-apa kalau sedih itu sedih banget gitu ya, sampai nggak bisa berpikir. Nah itu berarti otak emosi itu lebih kuat gitu, lebih kuat bekerja daripada otak berpikir seseorang. Kenapa seperti itu ya? Sebenarnya otak yang pertama kali berkembang ya, ketika anak masih di dalam kandungan, kemudian juga ketika anak baru lahir itu adalah otak emosi gitu. Ya ada di dalam pertama batang otak ya. Batang otak itu yang mengatur kemampuan kita untuk bertahan hidup ya, seperti bernafas ya, kemudian juga mungkin sirkulasi ya, peredaran darah segala macam itu diatur di situ ya. Kemudian baru terbentuk otak dalam, otak yang ada di dalam kepala kita. Nah, itu adalah salah satunya adalah sistem limbik. Sistem limbik itu adalah otak emosi. Jadi yang mengatur emosi. Ya, jadi wajar kalau misalnya anak kecil itu masih belum bisa mengatur emosi ya, karena memang otak emosi itu yang bekerja lebih dulu gitu. Jadi dia bekerja, maksudnya kalau dia sedih, marah, atau malas, gitu, mengantuk ya. Mengantuk itu emosi apa bukan ya? Jadi ya malas gitu ya, malas moodnya sedang tidak baik, tidak ingin melakukan apa-apa gitu misalnya. Itu adalah bagian dari kerjanya otak emosi. Nah, otak emosi itu memang berarti ada sebelum otak rasional itu berkembang gitu. Kalau jadi anak sampai umur ya pas lahir itu ya, itu yang bekerja ya, itu banyaknya adalah otak emosi. Kemudian semakin matang perkembangannya ya sampai usia 7 tahun, nah itu otak rasionalnya itu baru bisa siap untuk digunakan gitu. Otak rasional itu kemampuan berpikir, kemampuan untuk menganalisa masalah ya. Itu pun masih belum 100% sempurna karena otak rasional kita, terutama otak depan kita itu sempurna di usia 20-an ya. Di usia muda gitu, usia 20-an. Makanya tadi yang seperti yang Mbak Putri bilang, kenapa anak remaja itu masih suka emosional ya, itu karena memang otak emosinya masih bekerja lebih baik daripada otak rasionalnya gitu. Nah, kemudian wilayah otak mengenai batang otak itu sistem limbik tadi ya. Jadi menambahkan emosi pada bagian dari otak kita gitu. Dan biasanya dia akan sangat kuat pengaruhnya ketika kita mengalami emosi yang kuat ya. Kayak misalnya kalau kesedihan ya, kesedihan ditinggal oleh orang yang kita sayang, itu yang banyak bekerja adalah otak emosi. Tapi apakah otak emosi itu buruk? Ya tentu enggak ya, karena Allah sudah memberikan kita instrumen atau alat untuk merasa gitu ya. Berarti memang ada manfaatnya. Ya, kalau perempuan tentu dia akan lebih sensitif ya terhadap perasaan-perasaan anak kecil yang mungkin mereka sendiri masih nggak tahu tuh mereka merasakan apa gitu. Jadi mereka mungkin nangis ya, anak bayi itu kan dia marah, dia lapar, dia sedih ya, terus dia pengen minta digantiin popoknya, semuanya nangis kan bahasanya gitu ya. Nah itu ternyata perempuan ya, kita yang katanya otak emosinya itu lebih kuat ya, lebih besar dibanding laki-laki, ternyata memang lebih peka terhadap hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian selain itu ya, sistem limbik tadi ya yang mengatur emosi juga mempertajam dua alat yang berdaya besar ya.
di dalam otak kita, yaitu mempertajam pembelajaran ya dan ingatan. Jadi kalau misalnya kita belajar dengan perasaan yang senang, terus kita benar-benar tertarik sekali dengan pembelajaran itu, maka kita cenderung untuk semakin mudah paham dan semakin mudah ingat gitu. Nah, ini untuk guru-guru ya, saya juga tekankan kepada mahasiswa saya di kelas, kalau misalnya nanti kalian jadi guru, jadikan kelas itu suasana kalian harus menjadikan suasana kelas itu menyenangkan gitu, supaya anak-anak ya yang sedang belajar itu lebih mudah untuk menyerap dan lebih mudah untuk mengingat apa yang kalian ajarkan, seperti itu. Mungkin ini ya buat guru-guru yang ada di sini, ternyata emosi itu besar juga pengaruhnya terhadap pembelajaran ya. Nah, mungkin kalau lewat internet sekarang ya, gimana ya caranya membuat mereka tuh tertarik gitu ya dengan pembelajaran kita, itu merupakan salah satu hal yang perlu dipikirkan dan skill yang harus diasah juga oleh para guru gitu. Nah, kemudian ada yang namanya neokorteks ya, neokorteks ya. Neokorteks itu otak yang paling luar di dalam kepala kita gitu ya. Dan dia itu paling akhir berkembang ya. Tadi saya bilang ya, paling akhir berkembang dibanding dengan perkembangan otak bagian dalam dan batang otak ya, seperti itu. Nah, neokorteks itu ya, itu ternyata tempat pikiran, tempat kita berpikir ya, kemampuan berpikir ya, terutama otak depan gitu ya. Pusat-pusat yang mengumpulkan dan memahami apa yang diserap oleh indera gitu ya. Jadi semua yang diserap oleh indera kita itu biasanya ditransfer ke otak neokorteks ini yang paling atas, kemudian akan diolah tuh, dikirim lagi ke depan gitu ya, untuk diolah gitu, untuk dipikirkan. Masuk juga ke dalam otak yang memang khusus untuk mengingat ya, ada namanya hipokampus ya, otak ingatan. Nah, dia juga kemampuan mengatur ya, kemampuan untuk mempertahankan hidup, untuk survival ya, menyusun strategi, perencanaan jangka panjang ya, membuat karya seni ya, peradaban dan kebudayaan juga ternyata itu adalah hasil ya, produk dari otak depan. Nah, kalau ada kerjasama yang baik antara neokorteks ini dengan sistem limbik ya, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang hebat ya, seperti misalnya bonding ya, atau kasih sayang ibu terhadap anak ya dalam pengasuhan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ngasuhnya pakai neokorteks ya, atau pakai otak depan, otak berpikir, dan digabung dengan otak emosi ya, maka insya Allah hasilnya akan bagus gitu. Makanya kalau ada satu grup yang juga saya ikuti namanya neuroparenting ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi orang tua dengan mengaktifkan seluruh kerja dari otak kita, dan akhirnya juga akan mengaktifkan seluruh kerja dari anak-anak ya, otak anak-anak kita gitu. Nah, tadi ini udah saya bahas tentang pikiran rasional dan pikiran emosional. Nah, mungkin bentar ya. Oke. Yang terakhir ini tentang anatomi pembajakan emosi ya. Jadi ada yang namanya emotional hijack atau pembajakan emosi. Ini kerjanya biasanya ada di sistem limbik kita ya, tadi otak emosi kita. Apa sih yang dimaksud dengan pembajakan emosi ya? Pembajakan emosi itu biasanya ketika emosi kita menguasai perilaku kita gitu. Makanya kadang-kadang misalnya orang yang ada dalam kondisi yang sangat marah gitu ya, kemudian dia tidak sadar membunuh orang gitu, karena otak emosinya yang mengambil alih gitu ya. Makanya disebut hijack ya, atau pembajakan ya, pembajakan emosi. Jadi kalau misalnya kita sedang marah ya kan, kalau di Rasulullah tuh bilangnya kalau kita lagi marah, maka ada hal-hal khusus yang harus kita lakukan untuk meredakan amarah kita gitu ya. Mungkin ini penjelasan secara biologisnya. Nah, di sini ada namanya dari otak yang benar-benar khusus di bagian emosi adalah amigdala, ya, memberikan nuansa emosi pada fakta, ya. Sedangkan tadi hipokampus tadi saya udah bilang itu otak untuk merekam atau memori, ya, otak untuk mengingat. Nah, jadi ini perbedaan makna dan dia mengingat fakta-fakta gitu.
Sedangkan amigdalanya itu memberikan nuansa emosi pada fakta yang diingat oleh hipokampus. Nah, saat terjadinya pembajakan emosi, misalnya ya, sinyal-sinyal indera itu masuk ya di dalam syaraf kita, berjalan ke otak ya melalui talamus, lalu melewati sinap tunggal ya langsung ke amigdala. Nah, amigdala itu langsung menyuruh tubuh untuk memberikan respon ya. Jadi amigdala ini kerjanya sangat cepat ya, dan dia biasanya apa ya, ketika dia bertemu dengan misalnya ingatan di masa lalu ya yang diambil dari hipokampus, kemudian ingatan itu sangat menyakitkan atau menyedihkan atau mengerikan, maka dia akan langsung meminta tubuh untuk memberikan respon ya sebagai cara kita untuk survive atau untuk bertahan ya dari kenangan-kenangan yang menyakitkan tersebut. Jadi cepat sekali gitu ya, bahkan hitungannya hanya beberapa detik gitu misalnya. Beda dengan kerja otak berpikir ya. Ya. Jadi tadi ada sinyal kedua yang masuk ke indera ya, masuk ke talamus ya, disalurkan ke otak yang paling atas ya, otak atas. Nah, otak yang paling atas ini ya, otak berpikir, dia perlu beberapa menit untuk mengolah informasi melalui beberapa lapisan otak gitu ya. Kemudian setelah dianalisa ya, dan dia sudah paham, maka dia akan bisa memulai respon ya, mulai memberikan respon. Jadi kita lihat otak berpikir itu butuh waktu lebih lama untuk memberikan reaksi ya terhadap stimulus yang dari luar kita gitu. Misalnya kita pernah punya pengalaman tidak menyenangkan di dalam ruangan gelap gitu misalnya. Terus tiba-tiba di rumah mati lampu malam-malam gitu kan. Nah itu bisa terjadi dua ya, bisa terjadi pembajakan emosi ya. Ketika kita ketika kita tidak bisa berpikir apapun gitu ya, terus akhirnya nyaris pingsan karena tadi ya ketakutan, berarti itu emosi kita sedang dibajak oleh otak emosi ya. Maksudnya otak kita sedang dibajak oleh otak emosi tadi. Tapi kalau misalnya kita diam, berpikir, tenang dulu gitu ya, kemudian memikirkan berbagai macam kemungkinan, oh mungkin ini ada koslet gitu misalnya, oh mungkin memang ada pemadaman lampu gitu ya, nah, itu kan otak berpikir yang bekerja, maka biasanya kita cenderung bisa lebih tenang gitu. Nah makanya kalau di dalam Islam kan Rasulullah menyarankan ya, kalau misalnya kita dalam kondisi emosi yang kuat seperti marah gitu ya, maka kita disuruh diam. Ya, apabila kamu marah maka diam, atau apabila kamu marah maka posisinya diganti ya, bisa duduk, bisa tidur. Atau ketika kita marah, kita diminta untuk berwudu ya. Kenapa? Dengan cara seperti itu kita memberikan waktu kepada otak berpikir kita untuk bekerja gitu. Jadi emosi itu nggak bisa menghijack kita, nggak bisa membajak otak kita, karena kita memberikan waktu untuk berpikir. Seperti itu. Atau misalnya kalau kita sedang ketakutan gitu ya, misalnya harus presentasi ya, maka kita salah satu cara mengaktifkan otak berpikir kita, misalnya kita disuruh hitung dari 1 sampai 10 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Atau misalnya lebih rumit tambah-tambahan gitu ya. Kali-kalian gitu ya. Nah, itu membuat otak berpikir kita aktif gitu. Seperti itu. Ya, mungkin itu ya terakhir. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang kecerdasan emosi ini. Silahkan kalau misalnya ada yang ingin memberikan tanggapan, pertanyaan, atau mungkin ada yang kurang jelas ya, nanti bisa diperjelas lagi oleh Mbak Putri dan saya. Mungkin itu dulu ya, Mbak Putri, ada yang mau ditambahkan nggak, Mbak? Nggak ada, Bu. Cukup dari saya. Oke, nggak ada, baik.
Baik, gimana ibu-ibu atau mungkin adik-adik di sini ya? Ada yang mau apa namanya? Ada yang mau bertanya atau memberikan tambahan? Mbak Putrinya udah siap-siap kayaknya. Mau bertanya boleh? Oh iya, silahkan Fani. Ya, Mbak Putri, Kak Vivi mau tanya, gimana sih tips atau cara untuk menumbuhkan kecerdasan emosi pada anak gitu, terutama usia sekolah sekarang kan sering sekali dengar ada yang dibully lah dan lain-lain gitu. Nah, gimana sih agar anak-anak kita tidak menjadi objek bully gitu dan bagaimana juga kalau dia yang membuli gitu, apa yang harus disampaikan kepada anak-anak kita tersebut biar dia juga tidak terpengaruh karena kan kalau sampai parah nanti bisa mempengaruhi pelajaran dan lain-lain seperti itu dan kemampuan sosialisasi juga jadinya jelek gitu gimana ya? Ada tips-tips yang bisa di-share kah? Terima kasih. Oke, sebentar ya. Mbak Putri ada yang mau Mbak Putri mau jawab? Saya stop berbagi dulu ya. Kalau misalnya menurut saya kalau misalnya bully itu karena perbedaan antara kayak misalnya dia pendiam sendiri sementara teman-temannya ngobrol rame kayak gitu dan jadi berbeda karena makanya dibully tapi itu bukan salah anaknya sih karena bukan salah anaknya juga sih kalau misalnya dibully kan kalau dibully kan berbeda anak itu berbeda dari yang lain. Nah, oleh karena itulah kita juga nantinya sebagai orang tua, saya juga waktu itu jadi guru sih, tapi guru TK selama 4 tahun. Nah, saya juga ngelihat gimana anak-anak kalau misalnya yang berbeda dari dia tuh pasti ada aja kena bully lah, kena bercandaannya yang kelewatan lah Nah, kita sebagai orang tua juga harus ngajarin cara stand up buat diri sendiri gitu kayak entah cara stand up yourself ya kayak berdiri diri sendiri kayak Berani ini kali ya, itu maksudnya berani mengungkapkan apa yang dipikirkan gitu ya. Nah, ya menurut saya lebih itu sih, lebih berani. Mungkin Ibu bisa menambahkan. Ya, makasih Mbak Putri. Jadi memang ini ya untuk kecerdasan emosi memang harus dilatih gitu kan. Berarti kan kalau kita lihat tadi ya hubungan antara otak depan sama otak emosi. Oh iya, sebenarnya otak yang sehat itu seperti apa sih gitu ya? Itu ternyata kalau kita lihat otak yang sehat itu adalah otak yang 70% adalah kerja otak berpikir gitu. Sedangkan 30% otak emosi ya. Dan di antara itu harus ada pembalance ya. Maksudnya kita harus bisa menentukan orang kan kalau nggak punya emosi aneh ya kan? Misalnya dia nggak pernah sedih, nggak pernah cinta gitu ya, nggak pernah jatuh cinta, nggak pernah happy ya, datar gitu emosinya itu kan juga sebenarnya bermasalah gitu. Jadi kita berusaha supaya otak rasional kita itu berfungsi 70%. Berarti kan kita harus rajin-rajin berlatih untuk berpikir gitu. Dan sementara otak emosi itu ya kita pantau kerjanya meskipun mungkin agak susah ya untuk persentasinya gimana nih cara ngitungnya gitu. Tapi intinya ketika kita memutuskan sesuatu kan berarti kita harus memakai kedua hal ini gitu dengan kita mempertimbangkan secara emosional juga mempertimbangkan secara rasional. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk menumbuhkan kecerdasan emosi pada anak-anak gitu ya? Pertama ya seperti yang tadi udah disampaikan tentang tingkatan-tingkatan ya atau macam-macam kecerdasan emosi. Pertama kita harus membuat anak-anak itu paham tentang emosinya
gitu. Dalam kondisi emosi yang seperti apa dia sekarang sedang berada gitu. Dia sekarang emosi lagi apa? Lagi kenapa sih? Lagi sedih atau lagi bahagia atau lagi kecewa gitu ya, atau lagi merasa terpuruk ya karena nilainya jelek gitu ya. Oleh karena itu makanya kenapa bonding atau hubungan yang erat antara anak dengan orang tua itu menjadi penting gitu kan. Karena salah satunya ketika anak misalnya lagi cemberut gitu ya, dia kan harus ngeluarin emosinya gitu. Jadi kita tanya, kamu lagi kenapa nak? Lagi sedih ya gitu misalnya. Atau kamu lagi marah gitu kan, itu kan beda ya. Jadi meskipun dua-duanya sama-sama cemberut ya, atau kamu lagi lagi ada masalah dengan temanmu atau gurumu di sekolah misalnya seperti itu. Jadi itu perlu kita latih gitu. Jadi anak-anak tuh perlu kita latih untuk mengenali emosi apa yang sedang mereka rasakan. Gitu. Makanya sering-sering ngobrol, terutama misalnya sebelum tidur, salah satunya adalah untuk melihat emosinya, dan yang kedua adalah biar dia bisa menyalurkan emosinya dengan cara yang benar itu dengan cara bercerita gitu ya. Nah itu ya. Nah kemudian yang kedua masalah bullying. Setelah dia memahami emosinya, maaf ya, yang pertama tadi ya, setelah dia memahami emosinya, bantu dia untuk mengatur emosinya. Misalnya, kamu ini lagi marah, iya aku lagi marah. Kalau misalnya ini anak yang udah umur 10 tahun, 9 tahun mungkin udah bisa ya. Kira-kira kalau misalnya dari skala 1 sampai 10, marah kamu ada di mana? Gitu. Kalau misalnya marahnya sampai 5, kamu bisa nggak nyelesain sendiri masalah bisa nggak mengatasi sendiri rasa marahmu gitu? Bisa gitu misalnya. Jadi misalnya dia menggambar ya atau dia menceritakan, lama-lama perasaannya menjadi lebih ringan dan dia nggak terlalu marah lagi gitu misalnya. Tapi kalau misalnya marahku sampai 10 ya, rasanya pengen ngancurin mainan gitu misalnya. Ya, berarti dibantu oleh orang tua untuk menyalurkan emosinya itu dengan cara yang benar gitu. Misalnya, kalau misalnya kamu ternyata memang marah banget dan pengen melakukan sesuatu yang merusak gitu ya, coba sekarang kita ambil kertas gitu. Kertas, kemudian coba kamu bayangkan apa yang menyebabkan kamu marah dan kamu robek-robek itu kertas sambil mengeluarkan amarahmu menyalurkan amarahnya dengan melalui robek-robek kertas itu gitu. Atau bisa dengan cara menuliskan apa sih pengalaman dia yang membuat dia marah atau menggambar ya kalau misalnya anak masih kecil gitu seperti itu. Nah, itu dengan cara mengatur emosi ya. Kemudian berikutnya juga membantu dia untuk bisa mengenali emosi orang lain gitu. Biasanya kalau dia udah bisa mengenali emosi dirinya sendiri, dia akan lebih peka ya, bisa mengenali emosi orang lain seperti itu. Dan Nah, sampai situ ya, biasanya anak-anak kita ajarkan sampai situ ya semasa SD gitu ya, TK dan SD ya. Nah, sekarang ini kondisinya adalah anak-anak semuanya belajarnya di rumah gitu. Kemudian jarang ketemu sama orang. Gitu. Artinya mereka secara kemampuan sosial itu ternyata tidak terlatih gitu. Ini mungkin salah satu maksudnya efek negatif dari kita belajar di rumah gitu kan. Anak-anak nggak ketemu banyak orang, nggak bisa main ya, nggak bisa berlatih emosi gitu ya, nggak bisa berlatih untuk mengatasi emosi-emosi yang berbeda ketika ketemu orang yang berbeda gitu kan. Nah itu salah satu mungkin ya efek negatif dari PJJ ini gitu. Dan akhirnya dia nggak paham orang lain tuh emosinya sedang apa gitu. Teman-temannya kan banyak ya, mungkin akhirnya salah satu kenapa dia dibully atau kenapa dia akhirnya membuli ya, mungkin salah satunya adalah hal seperti itu gitu. Karena memang tidak banyak praktek ya melakukan keterampilan sosial ya, nggak ketemu banyak orang, nggak berkomunikasi dengan orang lain ya, komunikasinya biasanya lewat HP gitu kan. Dan itu juga nggak intens kan, karena HP kan nggak bisa melihat secara keseluruhan ya temannya itu sedang apa gitu, sedang dalam kondisi seperti apa, seperti itu.
Nah, bagaimana caranya mereka supaya nggak dibully ya? Ya mungkin kita bisa ngobrol ya, misalnya anak kita ngebully nih ya, anak kita ngebully orang gitu. Nah, berarti kita harus ngobrol dan kita benar-benar menjadi target kita ya, supaya dia tahu perasaan orang yang dibully seperti apa ya. Itu berarti harus banyak obrolan-obrolan ya, banyak apa namanya? Ya banyak bonding juga dengan anak kita gitu. Makanya sebenarnya ngobrol rutin ya dengan anak itu hal yang sangat penting sekali. Terutama mungkin sebelum tidur ya, atau saat makan malam ya, makan malam bareng-bareng sambil ngobrol ya. Memang itu agak sulit untuk dilakukan sekarang gitu loh. Seperti itu. Gitu Van. Mudah-mudahan bisa ngejawab ya Van. Ya, baik Kak Vivi. Terima kasih banyak jawabannya. Mbak Putri juga terima kasih. Iya, sama-sama. Apa ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Putri. Maaf ya, saya close dulu videonya. Mau nanya ini soal emosi yang tergambar lewat sesuatu yang dia coret-coret gitu ya. Ini Kalau juga dalam tunjuan psikologi sih nggak tahu ya, cuma memang kalau pengalaman saya dulu ngajar ketika murid itu mewarnai sesuatu dan banyak menggunakan warna gelap, itu memang ada kecenderungan emosinya lagi kurang bagus ya, maksudnya lagi sedih, apalagi marah yang dipendam, apalagi mengingat sesuatu yang nggak menyenangkan gitu ya. Nah itu apakah memang seperti itu ya, Umi? Misalnya dari warna-warna yang gelap itu memang mewakili sesuatu yang negatif gitu. Itu dalam tinjauan psikologi gimana sih, Ami? nih, Mbak Putri gimana Mbak? Ini dilempar ke Mbak Putri dulu ya. Iya, iya. Waktu itu saya pernah belajar sih, kalau misalnya kita lagi emosi atau marah, itu boleh banget buat nyoret-nyoret buku. Katanya itu pelampiasan masalah gitu. Untuk nyoret-nyoret buku daripada melakukan hal-hal misalnya merusak barang atau hal lainnya. Kayak gitu sih Bu. Terus juga saya pernah baca sih kalau misalnya pernah kayak ada penelitian kalau misalnya media sosialnya ngupload yang item-item gitu, misalnya backgroundnya hitam atau segala macam, katanya dia memiliki gangguan. Itu juga sih saya pernah baca juga hal kayak gitu. Tapi mungkin itu bisa dijelasin sama Bu Vivi. Kayak gitu. Ya sebenarnya iya, alat-alat tes psikologi kan salah satunya dengan cara menggambar ya. Dan biasanya tuh meskipun ya ini secara apa namanya theoretical background-nya mungkin ada ya, meskipun mungkin secara penelitiannya ya perlu di ini ya, kan biasanya kebanyakan dari sisi psikologi psikoanalisa ya alirannya gitu. Kalau ya banyak yang percaya seperti itu. Jadi misalnya bagaimana kita menggambar gitu ya, kemudian bahkan tekanan pensil ya, kuat atau lemahnya itu juga ternyata bisa dijadikan alat untuk melihat kondisi psikologi seseorang gitu. Seperti itu. Jadi memang warna-warna juga mungkin bisa menjadi salah satu alat untuk mungkin melihat ya kondisi psikologi seorang itu seperti apa. Tapi tentu saja itu nggak bisa dijadikan satu-satunya bahan untuk menganalisa gitu. Perlu yang lain ya, misalnya dengan wawancara atau observasi sehari-hari gitu ya, untuk bisa memastikan misalnya apakah ada gangguan atau enggak ya dari anak tersebut gitu loh, Mbak Bu Desi. Sama saya pernah dapat cerita lagi tentang apa tuh siapa ya, direktur perusahaan Garuda ya, kacang Garuda ya. Kalau nggak salah saya pernah lihat ceritanya, kan dia terbantu banget sama seorang psikolog yang jadi dia memang mengalami masa sulit dari kecil sampai dewasa, kemudian ternyata titik terangnya itu dia dapat dari ketika dia berjumpa seorang psikolog ya. Terus dia suruh gambar, jadi ikut satu acara, dia ikut gambar.
suruh gambar pohon gitu ya, terus setelah dia sharing sama psikolognya, sebenarnya kamu punya potensi yang besar, tapi kamu punya masalah di emosi. Kalau kamu mau sukses begini, pokoknya dikasih tahu tips-tipsnya. Jadi menurut saya itu sangat membantu ya. Jadi maksudnya ya dunia psikologi ini sangat membantu seseorang yang istilahnya bisa mengenal dirinya lebih baik kan. Ketika dia mengenal diri lebih baik kan, jadi bisa terarah gitu ya apa yang dia mau jalanin ya. Oh, jadi ternyata cuma memang harus ada pertimbangan yang lain-lainnya Mi ya, kayak wawancara dan sebagainya ya. Terutama kalau ini ya, kalau untuk menentukan bahwa orang itu terkena gangguan atau enggak ya, gangguan psikologis atau enggak. Ya. Karena yang memang harus segera ya. Karena memang nggak mudah untuk menjudge atau menilai seseorang itu terganggu atau tidak secara psikologis gitu. Tapi kalau misalnya untuk menganalisa ya secara umum saja seperti tadi sih, menurut saya sih boleh-boleh aja. Karena memang ada juga terapi yang melalui gambar gitu, misalnya foto-foto ya, foto-foto, dan dia dengan foto itu biasanya dia dapat insight atau dapat gambaran kira-kira saya merasakan apa ya, atau saya berpikir apa tentang foto ini gitu. Nah itu kadang-kadang dari situ juga bisa. Oh iya, kita pernah sering suka ada tes-tes psikologi yang gitu ya. Aduh, menarik ya, jurusan sih. Ya, sekolah lagi Bu, Desi sekolah lagi. Disuruh suami gitu, tapi lah nanti dulu deh. Aduh, makasih ya Umbi, Bibi, Mbak Putri, makasih. Sama-sama Bu Desi. Sama-sama Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mbak Farida masih di mute. Oh, tapi suaranya kecil banget ya. Coba ngomong sekarang. Kedengeran nggak, Mi? Oh iya, kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini baru bergabung. Karena pagi, aduh memang waktunya riweh, jadi ini harus harus dimakan. Maaf ya. Mi, saya ini mau bertanya. Kan anak saya ini sebentar lagi mau 2 tahun ya. Tapi saya lihat kalau dia berteman gitu ya, sama sepupunya, dia kayak nggak mau ini Bu, nggak asik gitu jadinya. Jadi dia kayak udah direbut mainannya langsung nangis gitu. Ini ada efeknya nggak sih ini karena terlalu sering di rumah gitu ya? Jadi nggak ada bersosialisasi memang karena memang cuma saya aja temannya di rumah gitu ya. Dia kayak nggak nyaman gitu sama sepupu-sepupunya, berteman gitu nggak asik gitu jadinya. Itu memang ada ini nggak sih dia emosinya atau gimana, karena keseringan sendiri di rumah karena sama saya saja karena kurang bersosialisasi, itu gimana ya Mia? Ini gimana ya ininya biar emosinya keluar gitu untuk bisa asik bermain sama teman-temannya nanti gitu. Ada hubungannya nggak nanti sampai besar dia kalau kecilnya aja begini gitu nih. Jadi dia sering nangis kalau di luar nih gitu. Kalau di rumah sih memang asik bermain gitu, tapi kalau di luar bermain sama teman-temannya dia nggak nyaman gitu. Itu ada gimana ya Mia penjelasannya? Mbak Putri dulu kali ya. Ya Mbak Putri. Saya nggak tahu sih, udah langsung ke ibu aja. Oh gitu. Belum punya anak. Mbak Putri kan belum nikah lagi. Ya. Baik, ini pertama, ini sebenarnya ada hubungannya sama mungkin materi yang dulu ya, karakter ya, atau kepribadian dasar ya. Mungkin kalau dilihat anaknya Mbak Farida ini termasuk yang sensitif ya, agak melankolis ya dasarnya gitu. Tapi sebenarnya ada juga ya hukum di dalam dunia anak-anak ya, psikologi perkembangan anak usia dini gitu ya. Anak usia dini ya sampai usia 4 tahun itu sebenarnya mereka belum bisa main bareng-bareng gitu. Jadi memang itu kan sebenarnya waktu usia mereka untuk ini ya tumbuh, badannya tumbuh ya, kemudian kemampuan dasar kayak misalnya yang fisik ya, yang sifatnya fisik, berjalan, berlari gitu ya, melompat, kemudian juga mungkin manjat-manjat itu kan baru mulai
ya, sedang tumbuh gitu ya. Jadi memang anak-anak seumur itu memang masih sibuk dengan dirinya sendiri gitu, dengan perkembangannya gitu ya. Jadi memang wajar kalau misalnya memang dia kelihatannya nggak nyaman ketika dia bermain dengan teman-teman yang lain, karena memang anak seumur itu mainnya sendiri-sendiri. Meskipun bareng-bareng, mereka sibuk dengan pikiran, emosi gitu ya. Kemudian juga mungkin keinginan sendiri seperti itu. Itu ya. Kemudian juga ya salah satu cara agar dia terbiasa dengan orang, misalnya terbiasa dengan ketemu orang, memang harus kita ajak untuk misalnya kalau sebelum pandemi bisa pengajian-pengajian, ya kan bisa ketemu orang ya biasa gitu ya. Meskipun dia nempel sama ibunya aja, minimal dia bisa ngelihat orang-orang banyak gitu ya di sekitarnya, jadi nggak takut gitu. Seperti itu. Jadi memang kalau menurut saya sih wajar ya seperti itu kondisinya. Meskipun tipe anak beda-beda, ada yang tenang, anteng gitu ya, ada yang misalnya dia berangasan kalau mau sesuatu main rebut gitu ya, itu kan sifat dasar, maksudnya kepribadian dasar ya, yang dari lahir gitu ya, yang ada dari lahir gitu. Tapi insya Allah sih kalau menurut saya masih wajar ya tingkat perkembangannya gitu ya. Nanti ketika dia mulai usia TK ya, usia sekolah ya, itu kan baru bisa dikenalkan dengan teman-teman yang lain. Ya, mudah-mudahan udah selesai ya pandeminya gitu. Jadi dia bisa belajar bersosialisasi di waktu di memang saatnya dia harus bersosialisasi gitu. Di usia 5 tahun ya, 4 tahun, 5 tahun ya usia-usia sekolah seperti itu. Ya Mbak Farida. Nggak usah takut, Mbak. Sama satu lagi, Mi. Kemarin kan pernah sempat dengar Zoom-nya Ustadz, saya lupa saya. Katanya gini, Mi, anak itu jangan sering, harusnya lebih sering tertawa daripada menangis gitu ya, Mi. Nah, kalau saat ini saya lihat anak saya lebih banyak menangis kalau nggak salah. Nah, itu gimana ya, Mi, caranya? Maksudnya biar lebih sering tertawa gitu. Tapi sering bermain sebenarnya anaknya periang, tapi kalau tertawa masih sering menangis gitu. Oh iya. Itu sangat emosinya begitu ya, Mia? Saat ini. Tipenya berarti memang sensitif gitu. Kalau dia merasa nggak nyaman, nangis gitu kan. Dan ekspresinya dengan cara menangis gitu. Nah mungkin sambil dilatih perkembangan bahasanya, sering diajak ngobrol, kemudian diajak untuk misalnya baca buku yang untuk bayi gitu ya, itu kan lama-lama kosakatanya nambah dan dia lebih bisa mengekspresikan gitu, mengutarakan apa yang dia rasakan gitu. Itu. Dan memang sebenarnya nggak harus ketawa sih, tapi minimal anak tuh nyaman di rumah gitu ya, nyaman, terus juga dia kemampuan komunikasinya tuh berkembang dengan baik gitu ya, itu yang penting sebenarnya. Karena anak-anak itu suka tantrum ya, kalau tantrum ya, terutama di usia 4 atau 5 tahun ya, itu sebenarnya harusnya tantrumnya udah mulai berkurang. Kalau masih 2 tahun masih wajar, karena memang dia masih komunikasi masih belum bagus ya, masih berkembang, masih awal-awal perkembangan kan, seperti itu. Jadi yang penting untuk dilatih banyak ngomong, banyak ngobrol, banyak mungkin tadi ya lihat gambar, terus dikasih tahu ini gambar apa, terus cerita gitu misalnya tentang binatang, hewan ini ada di laut segala macam kayak gitu. Gitu ya Mbak Farida. Iya. Alhamdulillah, makasih nih. Ya sama-sama. Oke, tadi MC-nya Bu Lia ya. Bu Lia, apakah ada masih ngikutin? Oh, Bu Lianya jangan-jangan nggak ini. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya memang nggak ada, kita bisa cukup ya untuk kajian hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, Mbak Fatima, iya. Iya, saya mau nanya, bagaimana
cara meminta anak untuk mengendalikan emosi sementara figur orang tuanya sendiri tidak memberikan contoh mampu mengendalikan emosi juga gitu. Jadi ketika kita meminta anak untuk bisa mengendalikan emosi, tapi yang dia lihat salah satu figur orang tuanya itu ya nggak bisa gitu. Itu gimana ya Bu cara menjelaskan ke anak? Jadi ada Mbak Putri, penuntutan ke anak karena ayah aja atau mama aja gitu, ayah aja gitu gitu loh. Jadi karena sosok figurnya sendiri tuh nggak bisa memberikan contoh misalnya. Mbak Putri gimana Mbak? Ada yang mau diungkapkan? Saya pengen jawab tapi ibu aja deh Bu. Loh, kenapa nggak apa-apa? Kayak lebih pantas ibu gitu yang punya anak gitu. Nggak apa-apa, Iya. Mbak Putri kan pernah jadi guru, berarti kan ini ya, pernah berinteraksi dengan anak. Nggak apa-apa, Mbak Putri aja dulu, nanti saya nambahkan. Oke. Jadi iya kebanyakan anak-anak yang saya lihat dulu waktu saya ngajar itu juga kalau misalnya orang tuanya dia emosinya tinggi, anaknya juga. Jadi menurut saya adalah kayak disabar-sabarin gitu, disabarin kayak memberi contoh yang baik ke anaknya. Pasti orang tua memberi contoh yang baik. Tapi kan anak itu kan dia kan peniru ulung ya. Kalau misalnya ibunya bilang A, pasti anaknya beberapa lama kemudian pasti akan ngikutin kayak gitu. Waktu itu pernah kejadian, saya nggak sengaja ngelempar buku, ngelemparnya ke, terus nggak berapa lama anak murid saya juga ngikutin. Padahal saya iya makanya itu saya langsung kaget dong. Saya langsung kaget. Iya maaf, ibu ngelempar nggak sengaja. Saya langsung kayak gitu. Jadi kalau misalnya melakukan contoh yang buruk, saya tuh selalu ya maaf ya atau maaf ya ibu kayak gini-gini kayak gitu. Nanti kamu nggak boleh kayak gini ya. Dijelasin aja sih Bu. Saya waktu itu kayak gitu soalnya. Mungkin Bu Vivi mau nambahin. Iya ya, benar Mbak Putri. Ya apa? Action speaks louder than words ya. Jadi kalau misalnya gitu ya Bu ya. kita berbusa-busa nasehatin anak, tapi kalau kita sendiri nggak ngasih contoh ya kayaknya susah juga. Jadi kalau yang ditanya bagaimana caranya supaya anak kayak gini, itu mungkin pertanyaannya harusnya bagaimana caranya supaya orang tuanya bisa kontrol emosinya dulu gitu. Orang tuanya dulu dibenahin gitu ya Bu. Iya benar-benar. Tapi mungkin kita pakai tipsnya Rasulullah aja kali ya. Kita pakai kalau misalnya orang tua lagi marah, jangan sampai kita mengeluarkan kemarahan itu dengan cara yang negatif. Ngomel-ngomel, bahkan sampai misalnya merendahkan anak atau memukul, itu kan cara yang negatif. Iya. Makanya mungkin ketika kita merasa kita sedang marah, gitu ya, kita ikutin tipsnya Rasulullah dulu ya, misalnya diam dulu gitu. Kalau kita mau nasihatin anak, tunggu sampai kemarahan kita mereda, terus baru kita ngomong ke anak, tadi ibu marah karena kamu seperti ini gitu. Jadi tunggu kitanya dulu yang harus bisa ngademin diri ya, sebelum kita menasehati anak gitu. Seperti itu. Terus mungkin juga perlu disadari bahwa anak kita mungkin melakukan kesalahan bukan karena dia sengaja gitu, tapi mungkin karena nggak tahu, ya. Karena nggak tahu, karena belum pernah kita ajarin gitu ya, atau kita udah ngasih teorinya tapi belum pernah kita contohin prakteknya gitu, misalnya seperti itu. Gitu ya Mbak Fatima. Ya kalau misalnya orang tua pandangannya kalau misalnya dimarahin harus ditegasin, kalau nggak akan berubah, itu gimana Bu? Kalau nggak ada bukan tegas ya. Kalau tegas kan bisa jadi nggak marah. Tapi kalau nggak dengan amarah atau nggak dengan hukuman, dia tidak akan berubah. Kalau pandangannya seperti itu gimana? Berarti harus diubah pandangannya. Iya, jadi memang pertama kayak misalnya kita nih contohnya aja yang paling gampang ya. Kita ngajarin sholat ke anak. Itu kan ada tahapan-tahapannya ya.
tahapan pertama sampai usia 7 tahun itu cuma tahap mengajak. Itu kan dari Ali bin Abi Thalib ya, yang membagi tahapan anak pada menjadi 3 bagian. Tahapan pertama tahap mengajak, sholat atau puasa gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang ini kita contohkan dan kita ajak mereka untuk melakukan. Gitu. Tahapan kedua, tahapan pembiasaan. Itu dari 7 sampai 14 tahun. Ya. Jadi 7 sampai 14 tahun berarti mereka harus dibiasakan gitu. Kita benar-benar kekeh gitu ya. Misalnya nyuruh mereka sholat 5 waktu, ya udah 7 tahun itu pagi subuh kita sabar ngajakin mereka sholat, membangunkan mereka gitu ya untuk sholat subuh. Terus zuhur, asar, maghrib, isya ya kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan mereka untuk sholat. Gitu. Nah di usia 10 tahun ya ini kalau menurut di dalam Islam itu ternyata anak yang nggak sholat boleh dihukum, baru boleh dihukum setelah usia 10 tahun. Ya, kalau dari sisi perkembangan otak adalah ketika usia 10 tahun otak depannya itu sudah bisa menerima, sudah mampu menganalisa kenapa dia mendapatkan hukuman, gitu. Hukuman yang sifatnya fisik ya. Jadi tapi itu pun fisik tapi nggak menyakitkan sebenarnya. Dipukul ya pukul sekedarnya gitu dan tidak boleh bagian muka, nggak boleh bagian dada, nggak boleh bagian perut ya. Jadi bolehnya mungkin kaki atau tangan gitu. Seperti itu. Di dalam Islam seperti itu. Ya. Iya, jadi betul. boleh menghukum itu di usia 10 tahun ketika anak sudah bisa berpikir dan bisa menerima kenapa mereka dihukum ya secara fisik gitu, seperti itu. Iya betul, sebenarnya saya setuju gitu. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur, misalnya contohnya ada orang lain, ayahnya itu sudah melakukan itu, maksudnya udah terlanjur, udah dimarahin, udah disakit, ibaratnya secara psikis dia udah terluka gitu si anak ini ceritanya tuh. Bagaimana solusinya gitu? Yang pertama ya ketika mungkin orang tua udah sadar, berarti ya tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Putri, kita perlu minta maaf kepada anak gitu. Jadi kita juga mengakui bahwa kita sebagai orang tua tuh masih jauh gitu ya dari sempurna gitu. Kita masih suka melakukan kesalahan yang sebenarnya kita tahu bahwa itu salah gitu ya. Nah, ketika kita sudah sadar, kemudian juga meminta maaf, maka dari sini kita udah mulai mendesain ulang pola interaksi kita dengan anak kita gitu ya. Jadi kita mendesain ulang. Kalau yang tadinya mungkin kita sering ngomel-ngomel, berarti mungkin sekarang omelannya itu berarti direduksi gitu, dikurangi, kemudian kita lebih banyak ngobrol gitu. Jadi intinya kita kadang saya suka berpikir jauh ke depan gitu. Kira-kira anak saya akan dalam tahap perkembangan seperti apa? Apa yang perlu saya lakukan untuk menyiapkan anak menuju ke sana gitu ya. Gitu. Jadi kita banyak ngobrol, banyak cerita, mempersiapkan anak bahwa kamu tuh nanti kalau saya waktu anak mau SD itu ya, kamu nanti sebentar lagi mau sekolah loh. Sekolah itu nanti pelajarannya berat kayak gini gitu ya. Makanya dari sekarang Umi mau nyiapin kamu belajar baca gitu, belajar nulis kayak gitu-gitu. Jadi memang kita persiapkan dari awal apa yang akan dihadapi oleh anak ke depannya gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau ngajak anak sholat, kita siapkan mau mendisiplinkan anak untuk sholat, maka yang pertama kita bentuk adalah pola berpikir bahwa sholat itu penting gitu. Kita siapkan dulu, kita ajak ngobrol bahwa sholat itu penting gitu. Terus kalau misalnya tadi ya, kalau misalnya anak suka mukul gitu ya, kita setelah kita minta maaf, kemudian kita bilang bahwa memukul itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima gitu. Apalagi kalau misalnya tidak ada alasannya, memukul itu nggak ada alasannya, itu apalagi nggak bisa diterima di orang-orang oleh orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi apalagi kalau misalnya anaknya udah SD ya, kelas 1, kelas 2 itu biasanya udah bisa diajak ngobrol. Mungkin dirutinkan lagi ya, perbaiki bonding ya dengan cara komunikasi misalnya setiap malam ya sebelum tidur, itu waktu-waktu yang sangat bagus ya,
Karena di saat itu ada gelombang alfa ya. Gelombang alfa itu adalah gelombang di otak di mana saat itu anak sedang rileks sekali dan apapun yang kita katakan biasanya masuk ke dalam alam bawah sadar mereka gitu. Langsung bisa ya meskipun mungkin butuh proses juga ya untuk perubahan perilaku gitu ya. Tapi kalau menurut saya sebelum kita fokus ke anak, kita perbaiki diri kita dulu gitu sebagai orang tua gitu. Karena memang ya kita namanya masih muda ya, masih banyak belajar untuk menjadi orang tua yang baik ya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan ya itu insya Allah bisa dimaafkan gitu ya selama kita masih terus mau belajar seperti itu. Mungkin gitu ya Mbak Fatimah. Itu harus kedua belah pihak atau maksudnya kalau yang berusaha cuma salah satu pihak itu maksudnya terbantu atau harus kedua belah pihak dari orang tuanya, Bu? Iya, sangat baik sekali kalau bisa kedua-duanya. Karena kan biar bagaimanapun anak itu akan melihat gitu ya orang yang ada di sekeliling dia. Tapi yang kalau misalnya memang masih agak sulit gitu ya, terutama dari sisi kitanya dulu sebagai ibu. Kita pengen anak kita, biasanya karena anak itu ya, biasanya dia akan mencontoh orang yang paling dia suka gitu. Jadi kita perlu menjadikan diri kita tuh menjadikan bonding kita tuh kuat dengan anak. Karena biasanya semakin kuat bonding, semakin kuat hubungan kita dengan anak ya, semakin nyaman mereka dengan kita, mereka akan semakin mudah untuk menerima nasihat kita. Itu sih kalau yang yang saya rasakan ya dari pengalaman selama ini gitu. Jadi semakin kuat bonding antara kita dengan anak, akan semakin mudah anak menerima nasihat-nasihat kita. Itu sih yang saya tekankan di situ. Seperti itu, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu Vivi. Iya. Jazakallah khairan. Ya, wa'alaikum. Bagaimana? Ini baru ada yang masuk, maaf ya, Mbak Emilia ya. Karena kita udah dari tadi dari jam 8 Mbak Ella ya ini. Maaf Mbak Ella ternyata. Ya Mbak Ella telat, Mbak Ella datangnya. Ada lagi? Assalamualaikum, saya mau Oci Rostini dari Abu Dhabi, mau kenalan saja. Iya. Untuk kasih tahu waktu, kalau jam 8 di Indonesia berarti di sini jam 5 subuh. Oh, Masya Allah. Jadi, ya, Mbak Oci. tapi di sini sedang summer. Tetangga saya. Jadi subuhnya. Terus samping rumah saya cuma lagi tinggal di Abu Dhabi. Iya, oh iya. Ya. Jadi di sini lagi summer, untungnya jadi subuhnya agak pagi, jadi jam 4-an gitu. Udah siangnya. Jadi lupa, waduh, ini udah jam 8 berarti jam 5 ya. Jadi saya telat masuk. Iya. Mau komentar saja dari semua yang sudah diutarakan. Memang betul berdasarkan pengalaman karena saya usia udah mulai udah 42, 43. Jadi anak sama saya kita, udah, Mbak. Kenapa? Ya, usianya sama maksudnya. Saya tuh 11 tahun mau 12. Yang menarik saya mau komentar tentang memberi contoh terus memberi nasihat pada anak memang harus selesai dulu dengan diri sendiri ya. Dan saya dengar tadi tentang coloring, sebelum kita melihat anak bagaimana coloringnya bright or dark gitu, saya sendiri sudah melakukannya. Jadi ketika emosi saya sedang tidak stabil, saya lebih suka mindful coloring. Itu ada buku yang buat adult, buat orang tua. Itu coloringnya kan lebih kecil-kecil ya Mbak ya. Iya, dan betul. Itu benar-benar menyita mindful kita. Jadi di situ saya lihat dalam satu buku pas awal-awal saya lagi tidak nyaman, berubah itu warnanya. Itu untuk saya sendiri dan saya melihat apa yang saya lihat dari anak itu saya coba membaca diri saya sendiri. Itu aja, jadi ya sangat menarik. Jadi kalau teori memang banyak tapi kan terlalu banyak teori itu mumet di kepala, saya coba lakukan satu-satu dan rasakan sendiri gitu. Iya.
Makasih banyak ya Mbak Oci ya. Iya, dan ya sangat menarik. Ya memang kita tidak bisa perfect ya untuk anak, dan salah satu key-nya ya kita dulu yang harus mengenali emosi kita sebelum kita kasih ke anak gitu ya. Ya kan Mbak ya, Iya, gitu ya. benar-benar. Kuncinya kan kalau kita bisa mengenali diri sendiri, kita akan bisa mengenali orang lain ya. Seperti itu. Itu yang saya rasakan karena saya waktu anak masih kecil, kita kan suka emosi misalnya karena dia tidak tahu kan, tapi langsung misalnya dia mau jatuh kita teriak. Saya malam itu suka introspeksi, aduh tadi ngapain ya, kenapa saya teriak. Nah itu terus diulang-ulang. Next time saya akan lebih baik, lebih bla 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 seperti itu. Ya, Dan ya memang introspeksi itu ya yang penting ya. ya, dan perubahan perilaku itu memang tidak seperti koin ya, nggak switch langsung besok langsung lebih baik, tidak. Pelan-pelan gitu ya. Ya. Sangat menarik. Jadi untuk saya dengar tadi anaknya masih kecil, ya itu seperti saya melihat diri saya dulu waktu anak masih kecil gitu. Oh iya, oh tenang aja, anak masih kecil kan nggak tahu apa-apa, masih dieksplor sama kita gitu. Benar-benar. Penting buat kita itu tidak mempush anak itu menjadi perfect, karena kita tuh kan nggak perfect kan. Betul, betul. Jadi gitu ya. Dan Untuk menerima teman-teman mungkin saya sharing ketidaksempurnaan karena orang tua. usia saya mungkin udah lebih senior atau gimana. Di sini saya lihat lebih muda-muda. Jadi saya belajar dari diri sendiri bahwa oh iya, bahwa sebelum kita memberikan target untuk anak atau orang lain, perbaiki sendiri aja gitu. Jadi rasakan dulu. Kalau misalnya memang nggak nyaman, diem dulu. Saya itu emang coloring, menulis atau mendengarkan berita, diem. Iya. Terima kasih untuk sharingnya. Cuma kasih tahu waktu kalau jam 8 di sana, jam 5 di sini. Jadi masuk. Masya Allah, terima kasih ya Mbak Oci. Nanti mungkin bisa dibicarakan dengan tim Hikari Parenting School-nya. Karena memang agak susah juga ya. Soalnya khawatir kalau udah kesiangan di sini, udah banyak agenda gitu keluar segala macam. Iya, nggak apa-apa karena saya juga suka ada kelas online gitu. Kalau saya bisa, saya ikut, nggak terlalu memaksakan gitu. Iya iya. Iya, makasih banyak Mbak Oci udah jauh-jauh hadir dari Abu Dhabi. Iya. Dan juga terima kasih sharingnya. Ya, sama-sama. Iya. Oke, mungkin cukup ya mungkin sampai sini karena udah setengah 10. Khawatir mungkin banyak yang punya agenda lain juga. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan ya. Saya belum tahu nih temanya apa karena yang ngurus itu Mbak Putri ya. Bu Lia ada? Bu Lia nggak ada ya? Oh iya, mau nambahin Bu. Oh iya, silakan Mbak Putri. Oke, silakan Mbak. Oh, mudah-mudahan nggak ngeheng ya. Mbak Putri. Jangan lupa ya pada follow Instagram Remaja Hikari. Remaja Hikari ya. Terima kasih semuanya. Ya Mbak Putri ini aktifnya di Remaja Hikari ya, karena memang ngurusin masalah remaja. Ya. Jadi yang ngurusin admin IG ya Mbak, IG Remaja Hikari ya. Baik, mungkin itu dulu ya untuk kelas kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ya dalam kehidupan kita gitu ya. Karena memang tidak mudah, tapi bukan sesuatu yang nggak mungkin. Ya, insya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa mengelola emosi kita dengan baik ya. Kemudian juga bisa mendidik anak-anak kita untuk memiliki emosi yang cerdas seperti itu. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Putri. Ya, sama-sama Fani. Terima kasih Bu Vivi, Bu Putri. Iya, sama-sama Terima kasih, Mbak izin live Fatima. ya. Iya, silakan.